Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat pembelajaran nanti. Oke, monggo dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas Mas Tommy. Kita duduk ya. Doa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa yukni fahma amin. Oke, terima kasih Mas Tommy yang sudah memimpin doa. Oke, berikutnya Bu Nurul mau cek dulu ini ya, siapa kiranya yang tidak berangkat hari ini. Ada nggak yang nggak berangkat? Ada? Siapa ya? Coba. Joko. Oh, Joko. Kira-kira kenapa anak Joko ini nggak berangkat ini? Sakit. Sakit. Oke, sakit apa ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya, semoga Mas Joko nanti diberikan kesembuhan ya. Kita berdoa bareng-bareng biar nanti bisa masuk sekolah lagi. Amin. Amin. Oke. Oh ya, anak-anak, siapa yang pagi-pagi sudah sarapan? Saya, Bu. Oh iya, Mas Ulil sudah sarapan. Sarapan apa, Mas Ulil? Nasi goreng, Bu. Oh, nasi goreng. Enak sekali ya. Oke, siapa lagi yang sudah sarapan? Oh iya. Nindi, sarapan apa, Mbak Nindi? Tempe goreng. Oh, tempe goreng. Enak sekali ya tempe goreng. Oke. Siapa yang sudah sholat subuh tadi? Mas Tommy sudah sholat subuh belum, Mas Tommy? Sudah, alhamdulillah. Mas Ulil? Belum, Bu. Belum. Kenapa kok belum sholat subuh? Bangunnya kesiangan, Bu. Oh, bangunnya kesiangan. Selain kali jangan suka gadang, jangan tidur malam-malam. Iya, Bu. Tadi malam nonton TV sampai malam. Oh, nonton TV sampai malam. Ya nanti di alarm di HP-nya itu ditaruh di sebelahnya biar tidak bangun kesiangan. Ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Anak-anak, kalian sudah siap apa belum untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah siap? Siap. Oke, bagus. Nah, sekarang coba kalian siapkan buku tulis dan buku paket IPS-nya karena kita sekarang akan belajar tentang materi IPS. Nah, apakah kalian masih ingat kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ingat dah? Ingat, Mas Tommy, Bu. ingat nggak Mas Tommy? Ingat, coba materinya apa? Mas Ulil? Letak geografis Indonesia, Bu. Oh iya, letak dan keadaan geografis di Indonesia. Sudah ingat belum? Sudah, Ya, Bu. kalian sudah mempelajari bagaimana letak Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi baru. Wah, ini pasti sangat menarik sekali nih buat kalian. Ya, mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau. Oke, kalau mau tahu sekarang, Bu Nur mau menyiapkan dulu ya. Ini Bu Nur mau pakai LCD biar nanti kalian bisa memperhatikannya dengan jelas. Oke, nah coba Bu Nur siapkan dulu. Oke, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Nah, sebelum nanti kita membahas lebih lanjut, ada pertanyaan loh buat kalian.
Eh, dulu ketika tahun lalu ya, itu kan kalau pas Agustusan, karnaval ya, itu biasanya kan kalian itu disuruh sama bapak ibu guru, disuruh ngapain? Disuruh ngapain coba kalau biasanya karnaval itu? Kalau anak SD itu terutama kan sangat antusias banget kan, ya kalau ada 17 Agustus, setelah itu ada karnaval. Nah, biasanya kan disuruh ngapain? Pakai kostum. Oh iya iya, pakai kostum. Nah biasanya itu kan anak-anak ya senang banget kalau ditunjuk bapak ibu guru. Nah besok kalian pakai kostum ini. Nah pakai kostum itu. Biasanya kalau yang dipakai kostum apa? Yang kalian suka pakai kostum apa? Kostum adat. Oh iya, kostum adat. Nah, di kostum adat itu kan banyak macamnya, ya enggak? Ya, karena di Indonesia itu kan juga berbagai adat yang ada. Nah, biasanya kalau Mas Tommy nih, Mas Tommy sukanya pakai kostum adat apa, Mas Tommy? Dari mana? Oh, Daya. Mas Tommy sukanya yang Daya-Daya itu ya, ya, sama awo-awo gitu ya. Nah, Saya pakai dulu. ya ya ya. Oke, anak-anak, kalian bisa lihat slide yang menampilkan. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini, ini adalah memahami sejarah, penatanan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Ya, untuk kajiannya 1.4 ini menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat atau kabupaten, kota dan provinsi. Ya, adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan persebaran suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasikan keragaman suku bangsa di Indonesia. Oke, sudah siap belum? Oke, siap ya. Tadi sudah KIKD. Nah, peta konsepnya kalian bisa perhatikan. Yang A yaitu keragaman suku bangsa dan budaya. Nanti kalian akan mempelajari pengertian Bhinneka Tunggal Ika, pentingnya persatuan dalam keragaman, bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya setempat. Yang B, menghargai keragaman di masyarakat. Ya, yang pertama cara menghargai keragaman yang ada di masyarakat setempat. Yang kedua, sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Oke, selanjutnya Bu Nurul akan menayangkan sebuah video tentang keragaman suku bangsa dan budaya. Nah, nanti kalian bisa menyimak baik-baik ya. Oke, coba ini Bu Nurul tampilkan dulu. Dengar apa enggak anak-anak ini? Suaranya dengar sampai belakang enggak? Enggak, Bu. Oh, kurang keras ya? Iya. Nah, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. oke. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada
ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan juga dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Nah, hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2019 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga via Bobo yuk. Beragam kebudayaan. Oke. Tadi kalian sudah menyimak ya, menonton video yang Bro share. Gimana? Bagus gak videonya? Bagus, Bu. Oh, bagus. Oke, mau lagi? Oke. Iya, Bu. Oke. Yang mau seputar lagi videonya nanti kita belajar saja ya. Nah, selanjutnya tadi karena kalian sudah menonton videonya yang bagus sekali, Bro mau tanya. Tadi kan di video ya kalian bisa lihat ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Lihat nggak tadi? Lihat nggak? Lihat, Bu. Mas Tommy lihat nggak tadi? Iya. Nah, lihat. Nah, kira-kira menurut Mas Tommy apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Beda-beda tapi satu. Berbeda-beda tetapi satu. Gimana kalau Mas Ulil? Menurut Mas Ulil apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Sama yang dikata Mas Tom. Oh, sama. Oke, nah biar kalian lebih tahu lanjut tentang Bhinneka Tunggal Ika, ini pengertian yang Bro akan sampaikan di slide ya. Apakah sama dengan yang tadi Mas Tommy dan Mas Ulil sampaikan? Oke, pengertian Bhinneka Tunggal Ika.
tadi disampaikan oleh Mas Tommy, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, betul. Bagus Mas Tommy ya. Selanjutnya, nah ini pentingnya persatuan dalam keragaman. Kita tahu ya bahwa bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman, baik dari apa ini ya, kita tahu dari Sabang sampai Merauke ya, itu bangsa Indonesia itu banyak sekali keragamannya dari segi pakaian adat, dari segi tadi apa tariannya dan lain sebagainya, seperti yang disebutkan di video. Dan apa sih itu pentingnya persatuan dalam keragaman ya? Di antaranya tadi pergaulan antar warga masyarakat terjalin akrab ya. Berikutnya setiap ada perselisihan segera dapat diselesaikan ya. Jadi memang meskipun ya banyak suku yang ada di Indonesia, tapi kalau kita bersatu ya, kita menjalin persatuan, itu nanti perselisihan, permasalahan, konflik yang ada di Indonesia ini bisa terselesaikan. Oke, nah tadi sudah dibacakan sampai E ya. Kita lanjut, bisa dilanjut? Oke. Berikutnya tadi bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya ya. Tadi sudah dulu sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, keragamannya itu apa saja? Yang pertama, negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan, ya enggak? Nah, ada berapa pulau yang ada di Indonesia? Coba, siapa yang tahu? Enggak tahu. Ada yang tahu ada berapa pulau di Indonesia? Mbak Cynthia coba, Mbak Cynthia tahu enggak? Ada berapa pulau di Indonesia? Mbak Cynthia? Oh, nggak tahu. Coba saya ingat-ingat. Mas Ulil tahu nggak berapa? 33. Pulau ya, pulau bukan provinsi. Ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kalian itu tinggal di pulau mana? Tinggal di pulau mana, Mas? Jawa. Oke, berarti satu Jawa. Terus pulau mana lagi? Dekatnya Jawa. Sumatera. Oke, Sumatera. Terus berikutnya lagi ada Sulawesi, ada Kalimantan, dan ada Papua. Oke. Nah, setiap pulau dihuni oleh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. Ini kalian bisa lihat ini ya. Nah, ini banyak sekali suku-suku bangsa yang tersebar ya di pulau-pulau Indonesia. Nah, berikutnya keragaman budaya. Masing-masing suku bangsa mempunyai budaya daerah. Nah, budaya daerah sering juga disebut budaya tradisional atau budaya adat ya. Contohnya tadi rumah adat ya, pakaian adat, tarian daerah, lagu dan alat musik daerah, bahasa daerah, makanan khas daerah, serta upacara adat. Sebenarnya ada juga masih ya senjata tradisional. Setiap daerah itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya, tadi sudah perlu disampaikan dan di video juga sudah disampaikan berbagai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, nanti kalian bisa mendalami lagi yang ada di buku paket ya, apa saja sih rumah adat yang ada di Indonesia, terus apa saja sih pakaian adat yang ada di Indonesia ya, dari berbagai kota, kabupaten atau provinsi ya. Nah, berikutnya guru akan memberikan lembar kerja siswa. Nanti saya minta dibuat kelompok dulu ya. Coba buat kelompoknya. Oke, masing-masing kelompok
4 angka saja. Oke. Ya. Sudah? Oke. Kelompok yang sana tadi Mas Tommy ya. Oke. Kelompok sini Mbak Cynthia ya. Oke. Di sini tadi sudah Mas Ulil? Sudah. Sudah, bagus. Di sana Mas Ridwan ya? Oke, sudah. Nah, karena kelompoknya sudah terbentuk, nanti masing-masing kelompok harus mengambil kertas yang sudah Bu Nurul siapkan seperti ini. Nanti apa sih isi kertas ini? Ini isi tentang apa ini? Nama provinsi yang ada di Indonesia, ya. Nanti kalian ambil dulu, saya jelaskan, ya. Tugas apa yang kalian kerjakan, monggo. Coba yang sudah siap, Mas Ulil, kelompoknya Ulil sudah siap belum? Iya, Bu. Oke, coba diambil kertasnya. Oke, nggak usah milih-milih ya. Oke, kelompoknya Mas Tommy diambil. Oke, ini Mbak ya, kelompoknya Mbak Cynthia. Coba, oke Mbak Cynthia. Kelompoknya Mas Ridwan ya. Oke, ambil ini sudah satu. Oke, nah coba kalian buka kertasnya. Sudah dibuka? Oke, Sudah. kalian dapat apa ini Mas Ulil kelompoknya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, bagus. Mas Tommy coba kelompoknya Mas Tommy. Kelompok apa? Sumatera Barat. Oke. Punya Mbak Cynthia coba. Punya Mbak Cynthia coba apa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke, jadi Mas Ridwan dapat apa Mas Ridwan tadi? Kalimantan Barat. Oke. Nah, berikutnya tugas kalian adalah ya, tadi kan kalian sudah dapat tuh ya, masing-masing kelompok sudah dapat kertas yang berisi nama provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Tengah, saya ulang lagi, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, berikutnya menurut punya kartu ini ya, kartu yang berisikan tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, ada 3. Ini saya berikan LK dulu. LK-nya seperti apa? Monggo saya bagikan dulu. Ini kelompok Mas Ulil, ya. Kelompok Mbak Cynthia. Ini kelompoknya Mas Tommy dan kelompoknya Mas Ridwan. Ya, sudah sesuai. Berikutnya, apa tugas kalian? Masing-masing kelompok, ya. Nah, masing-masing kelompok kalian nanti cari rumah adat, ya, di LK-nya itu pakaian adat dan tarian daerah, ya, sesuai dengan provinsi yang kalian dapatkan tadi. Oke? Nah, kalau sudah kalian dapatkan nanti berkelompok maju ke depan mencari bersama-sama dan kalian tempelkan ya sesuai dengan yang ada di LK tersebut. Paham? Bisa dimengerti? Paham, Bu. Oke, bagus ya. Oke. Bisa juga. Oke, sekarang monggo kelompoknya Mas Ulil dan kawan-kawan maju ke depan membawa LK-nya. Ya, tadi dapat Jawa Tengah toh. Nah, sekarang kamu dan teman-teman carilah rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah sesuai dengan provinsi yang kalian dapatkan. Monggo, ya maju ke depan. Dicari. Dibantu teman-temannya ini, dibantu ya Mas Ulil ya. Ada kita ada hebat. Ya dibantu teman-temannya. Gimana? Ada kesulitan tidak? Oh, sudah dapat. Terus. Oke, langsung ditempel.
batas. Oke. Dan satunya apa? Tarian akar. Tarian dari luar bukan tarian akar. Tarian daerah. Ya. Oke. Sudah? Kelompoknya Mas Unil, Jawa Tengah? Sudah. Membuat sekarang di situ di L-nya ada disuruh menuliskan namanya ya. Nama dari pakaian adat tersebut, nama dari rumah adatnya dan tarian daerah. Ya, tadi dulu sudah tadi kelompok-kelompoknya sudah ambil semua ya. Sudah selesai belum mengisinya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kelompoknya Mas Tommy ada kesulitan enggak? Oh enggak, pinter-pinter ya, anak zaman now ya. Oke, jadi, nah kalau kalian sudah menemukan dan sudah menuliskan jawabannya ada di lembar kerja siswa, sekarang tolong perwakilan ya, perwakilan per masing-masing kelompok maju ke depan dan presentasi ya apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kalian. Oke, kelompok siapa dulu yang maju? Saya, Bu. Oh ya, kelompoknya Mas Ulil ya. Iya, Bu. Berani maju sekarang? Berani. Iya, dia berani. Ayo monggo maju ke depan. Disebutkan dulu tadi, oh ya, nama kelompoknya Jawa Tengah. Oke. Anggota kelompok saya sendiri Budi. Iya. Budi Beni Agung. Oke. Pakaian adatnya Jawa Tengah. Coba dilihatkan ke teman-temannya. Kebaya dan beskap. Oke, coba dilihat teman-teman ya. Ini untuk Jawa Tengah, dia kebaya dan beskap. Terus Rumah adat Jawa Tengah Joglo. joglo Ini gambar. ya. Coba dilihatkan joglo Ini ya. joglo. Oke, terus Tarian daerah Sri Kandi. nah, berikan ini ada dua orang ya. Ya sudah menari. Oke, gimana? Sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ulil sudah mewakili kelompok Jawa Tengah. Monggo, terima kasih ya. Tepuk tangannya mana? Ya, oke, thank you. Terima kasih. Ya. Action. Selanjutnya, setelah tadi presentasi ke depan, Bu Nurul akan memberikan kuis, beberapa kuis sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Apakah sejauh mana kalian sudah mempelajari atau memahami materi keragaman suku bangsa dan budaya. Oke, yang bisa jawab langsung tunjuk atap ya. Oke, sudah siap? Are you ready? Ready. Oke, good. Nah, oke, sebentar. Pertanyaan yang pertama dulu ya. Oke, ini dulu acak dulu aja, enggak apa-apa. Ini harusnya nomor 1. Oke, enggak apa-apa. Ya, di sini pertanyaan adalah kuisnya yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti. Oke, siapa yang bisa jawab? Saya. Oh ya, Mas Ulil. Pokoknya Mas Ulil. Jawabannya yang mana? Ibu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oh, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, kita klik coba apakah benar ataukah ya. Oh, oke, good, bagus ya, tepuk tangannya. Oke, terima kasih jawaban kelompok Mas Ulil ya. Jadi nanti sudah dipaparkan di video juga. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, next, pertanyaan kedua. Oke, perbedaan suku-suku bangsa Indonesia
Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh. Kelompok siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang jawab. Kelompoknya siapa yang Saya, jawab? Bu. Oh ya, kelompoknya Mas Ulil. Tadi Bu Nurul kasih ini dulu ya. Mana tuh? Ya, kelompoknya Mas Ulil ini. Ya, kelompok Jawa Tengah ya. Tapi dapat 1. Oke. Pertanyaan kedua, jawabannya apa? Kelompoknya Mas Ulil? A. Persamaan lingkungan pulau yang ditempati. Persamaan pulau yang ditempati. Coba kita klik apakah benar atau salah. Masih tidak benar. Keliru. Atau ada yang lagi? Kelompok lagi? Ya, kelompoknya Mas Tommy. Yang B. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Coba kita klik. Benar ya. Congratulations kelompoknya Mas Tommy. Oke, tadi Mas Tommy ya. Dapat 1 poin. Oke, bisa dilanjut? Pertanyaan berikutnya? Bisa. Oke, berikutnya ya. Nah, suku bangsa yang berasal dari Sulawesi diantaranya adalah suku tadi yang dari Sulawesi. Pasti bisa. Ya, Mbak Cynthia. Oke, Mbak Cynthia menjawab. Yang apa? Bugis dan Toraja. Bugis dan Toraja. Coba kita klik ya. Good. Benar. Tepuk tangannya ya. Jadi, suku yang ada di Sulawesi itu adalah Bugis dan Toraja. Kalau Dayak gimana Dayak? Kalimantan. Kalau Sunda? Jawa Barat. Kalau suku Asmat? Asmat gimana ya? Gimana ya? Suku Asmat. Sumatera? Benar tak Sumatera? Sudah jelas belum? Sudah. Kalau sudah jelas, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Benar senang sekali kalian sudah aktif dan antusias hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.